Tes. Oke, jadi selamat pagi. Hari ini tanggal 18 Februari 2021, hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis jadwal kita untuk Cambridge, tapi jam 11 ya, hanya Pak berhalangan. Jadi seperti biasa Pak akan merekam ini. Ini Pak rekam sekarang jam berapa? Sekitar jam 7:30 ya. Karena sebentar jam 10 Pak ada sedikit urusan di kampus. Jadi Pak mohon izin Pak share dulu ya. Pertama mengenai tugas. Nah ini, kalau tugas baru 8 orang. 6 orang belum. Rudolf, Susana, Alvin, Teresa Putri, Upang Squad, Pak lupa nih siapa, dan Vicky. Tolong selesai dikerjakan, selesaikan secepatnya. Karena Pak mau rekap nilai ya. Begitu. Kalau ulangan itu baru 10 orang. Pak, lupa kalian ini jumlahnya berapa orang? Ya, ini baru 10 orang. 10 orang yang mengerjakan. Jadi ya nanti Pak konfirmasi dulu kalian totalnya berapa. Karena Pak selalu lupa kalian punya jumlah siswa di kelas ya. Oke, sekarang Pak lanjut materi. Jadi sebenarnya materi kalian ini sudah selesai sih untuk Cambridge kelas 11. Sedangkan kalau sisa materi yang ada, Pak merasa bahwa mungkin saja di semester 2. Ya, semester 2 saja baru kita, semester 2. UAS. Nah, sekarang kan UTS semester 2 toh. Nanti Pak rencananya biar semester UAS semester 2 dulu, baru Pak lanjut materi yang berikutnya, yang dimana materi ini akan kalian dapatkan waktu kalian kelas 12 Kurnas. Tapi yang minimal supaya ingatan kalian masih fresh, diharapkan seperti itu, supaya ketika kalian sudah masuk ke ini, sudah masuk ke materi yang Kurnas kelas 12, itu kalian sudah lebih paham ya. Seperti itu. Jadi hari ini Pak lanjut yang materi sebelumnya tentang sistem koordinasi. Mungkin kalau yang ini Pak sudah jelaskan ya, yang bagaimana kalau sistem koordinasi dalam tanda petik untuk tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga dianggap dia punya kayak semacam sistem saraf begitu. Yang nanti lihat dia pakai electrical communication ya. Yang gimana dia pakai ion kalsium. Ya, untuk bagaimana ketika contohnya seperti tumbuhan ini, Venus flytrap, bagaimana sampai dia bisa merasakan, bisa men-sense. Ini Pak sudah share ya. Bagaimana dia bisa men-sense kalau ada sentuhan. Sentuhan itu berasal dari serangga yang hinggap di dia punya permukaan ini. Nah, permukaan dalam dia punya bunga ini toh, ini tumbuhan. Jadi ketika ada yang bergesek-gesek bersentuhan begitu, itu sebagai rangsangan sentuhan atau rangsangan mekanik. Nah, itu langsung dia tutup langsung itu enzim-enzim semua kan dikeluarkan untuk nanti bisa mencerna ini serangga. Nah, tolong ditonton lagi video-video sebelumnya. Nah, bagaimana sampai itu tumbuhan dia bisa merasakan itu sentuhan? Karena di dia punya permukaan itu ada ini rambut-rambut halus yang itu sensitif sekali terhadap sentuhan atau rabaan atau gerakan-gerakan. Nah, itu yang nantinya dengan bantuan ion kalsium, ya, ion kalsium ini yang nantinya akan memberikan semacam impuls listrik ya, listrik yang kalian bisa lihat dia punya 20 milivolt mungkin. Nah, di sini selama 2 second, nah itu yang dia bagaimana lama-lama sampai dia bisa tertutup gitu ya. Jadi hampir sama kayak manusia. Bagaimana sampai manusia bisa merasakan sesuatu? Kalau masih ingat Pak punya materi sebelumnya bahwa itu kan karena adanya perubahan listrik terus ketika dia mau berpindah ke ini sinapsis itu dia akan berubah dulu menjadi senyawa kimia. Kalau dia sudah langgar ke sel saraf berikut, baru dia kembali lagi menjadi senyawa listrik, rangsangan listrik. Jadi rangsangan listrik dan rangsangan kimia itu dia saling berselang-seling. Jadi kayak bayangkan yang Pak pernah kasih contoh kayak Pak Puntangan itu, kalau Pak Puntangan ini seperti dia punya saraf,
Kalau ini sel saraf berarti kalau dia mengalir di sini berarti impuls listrik. Nah, tapi sekarang kalau dia semua pindah ke lengan berikut, nah ini kan ada celah toh, ada celah di sini. Nah, ketika dia mau berpindah ke ini, mau langgar ini jembatan, anggap ini celah ini, dia harus diubah dulu menjadi senyawa kimia. Dia sudah langgar sebelah baru kembali menjadi rangsangan listrik lagi. Seperti itu. Jadi hampir sama. Hanya kalau pada Venus flytrap itu dia memanfaatkan ion kalsium, ya, ion kalsium dan Cl minus, K plus juga. Tapi kalau kita kan, nah itu dia punya perbedaannya. Ingat kalau Pak tanya nanti di ujian atau di apa. Jadi kalau untuk tumbuhan, contohnya seperti tumbuhan Venus ini, yang dia pakai itu pompa kalsium, kalium, Cl. Tetapi kalau kita manusia kan pakai pompa apa? Natrium, kalium. Kemudian tumbuhan juga ada sistem hormonnya toh, yang fitohormon. Ini kayaknya Pak sudah pernah jelaskan ini kok. Nah, atau kayaknya waktu itu Pak bilang dibaca saja dulu ya. Nah, jadi ini sitokinin, lihat dia punya fungsi. Sitokinin itu untuk merangsang pembelahan sel, ya, affect cell division, atau nama lainnya sitokinesis. Ya. Kemudian dia ini hormon anti-aging, anti penuaan. Jadi dia delay senescence. Dia memperlambat proses penuaan. Begitu ya. Sebentar Pak ini ambil HP dulu. Ambil HP supaya kalau ada yang WA apa tes oke bisa. Jadi itu sitokinin. Kemudian ya menghambat merangsang pembelahan sel, bisa lihat Pak kursor juga, menghambat penuaan dan mengaktifkan pucuk-pucuk yang dorman. Jadi kadang-kadang di tumbuhan itu ada pucuk-pucuk yang mereka itu sudah muncul tetapi tidak lanjut bertumbuh. Nah, nanti oleh sitokinin itu pucuk itu dirangsang supaya dia terus bertumbuh. Loh, kenapa ada pucuk yang dihambat? Karena kadang-kadang pucuk ini dihambat oleh hormon auksin. Nah, itu mungkin di bawah nanti. Jadi ya nanti baru Pak jelaskan saya kalau kita sudah sampai ke itu hormon auksinnya. Jadi intinya bahwa kalau untuk sitokinin dia merangsang pucuk-pucuk yang mungkin saja selama ini terhambat, tertahan untuk bertumbuh. Kemudian, sorry Pak, pindah dulu ini. Giberellin. Giberellin itu dia berfungsi untuk apa? Merangsang mobilisasi zat-zat yang tersimpan di dalam benih atau biji selama perkecambahan atau germinasi. Nah, mobilisasi di sini artinya begini. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau biji itu ditanam, dia kan belum punya akar, batang, dan daun. Nah, jadi dia mau dapat makanan dari mana? Nah, untuk sementara selama proses perkecambahan, dia itu akan makan dengan makan dari cadangan makanan yang ada di dia punya endosperm atau dia punya keping biji atau kotiledon. Nah, itu nanti giberellin ini yang berfungsi untuk membantu penyerapan itu, pencernaan dan penyerapan itu sari-sari makanan hasil pencernaan di itu keping biji itu. Jadi intinya kalau giberellin itu merangsang perkecambahan. Nah, bagaimana dia merangsang perkecambahan? Dengan cara dia ini merangsang mobilisasi pergerakan dari ini zat-zat yang ada di benih atau biji itu supaya bisa segera dimetabolisir, supaya bisa menghasilkan energi. Energi itulah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk tumbuh kembangnya akar, batang, dan daun. Kemudian fungsi lain untuk memperpanjang batang. Kemudian menstimulasi bolting. Sorry Pak, cek dulu apa ini bolting, Pak lupa. Sebentar. Bolting itu sepertinya reaksi pertumbuhan ada. Oh, kalau ini. Oke. Jadi kalau bolting itu semacam suatu pembentukan, ya, pembentukan atau penggelembungan batang tumbuhan, yang dimana itu batang tumbuhan itu bisa menyimpan makanan ataupun bisa menyimpan air.
Dan itu bisa kita panen dan bisa kita manfaatkan. Ya, jadi itu bolting ya. Jadi gibberellin juga merangsang itu bolting. Jadi pembengkakan atau penggelembungan itu organ-organ tumbuhan, umumnya batang, yang nanti bisa terisi makanan, pada spesies-spesies lain bisa terisi air. Kemudian merangsang juga pembentukan buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari ini nanti akan berperan dalam proses penyerbukan. Nah, jadi itu gibberellin yang punya fungsi itu untuk tumbuhan. Brasinolit ya, brasinolit itu merangsang pemanjangan batang pastinya, merangsang pembungaan, pembelahan sel juga, dan merangsang pergerakan atau gerak tumbuhan, gerak tropis, curvature, gerakan membelok. Ya, bagi JK kalau tumbuhan cahaya tiba-tiba berpindah ke sini, dia bisa tumbuhnya mengikuti arah cahaya seperti itu. Itu brasinolit. Sorry. Kemudian asam salisilat itu mengaktifkan gen-gen di dalam tumbuhan yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Nah, jadi terhadap serangan infeksi hama atau infeksi mikroba. Nah, itu nanti asam salisilat yang akan berperan. Kemudian jasmonat itu yang berperan untuk respon stres lingkungan. Jadi kayak tiba-tiba panas, terlalu dingin, terlalu asam, terlalu basah ini tanah, kadar garam terlalu tinggi, terlalu kering misalnya. Nah, itu nanti hormon jasmonat ini yang akan membantu supaya tumbuhan itu tetap toleran, tetap tahan meskipun diterjang dengan berbagai macam stres atau cekaman lingkungan. Kemudian yang berikut, dia juga akan mengontrol proses germinasi atau perkecambahan dari biji-bijian, ya. Itu jasmonat. Etilen itu dia itu hormon, satu-satunya hormon ya untuk sementara, satu-satunya hormon yang ditemukan secara alami di dalam tubuh tumbuhan yang berbentuk gas. Makanya biasa orang bilang gas etilen, atau yang biasa kalau dalam gas etilen. Kalau istilah komersial biasa orang bilang karbit tuh, karbit. Nah, dia itu fungsi utama untuk apa? Merangsang pemasakan buah. Terus dia juga justru merangsang gugurnya daun. Nah, jadi kalau kalian lihat buah kalau sudah mau matang, biasa daun-daun di sekitarannya juga ikutan gugur. Seperti itu. Kemudian kalau khusus untuk tumbuhan kukurbita itu seperti ketimun, seperti labu. Nah, itu dia itu juga menentukan seks, artinya bahwa bunga ini nanti bagian yang mana yang jadi putik untuk betina, bagian mana yang nantinya jadi serbuk sari untuk jantan. Nah, itu gas etilen. Kalau auksin, ya, auksin itu dia berperan dalam diferensiasi jaringan pengangkut. Jadi nanti sel-sel mana yang nantinya akan menjadi ksilam, sel-sel mana yang nantinya akan menjadi fluam, sel-sel mana yang nantinya akan menjadi kambium. Nah, itu auksin yang berperan untuk, jadi auksin itu sebenarnya sebagai messenger, pembawa pesan. Jadi begitulah cara kerja dari hormon. Hormon itu dia sebenarnya seperti, kalau kalian bayangkan kita ke apotik, hormon itu sebenarnya cara kerja itu seperti resep obat. Nah, begitu. Jadi dokter itu kita ke otak, ya, dia yang tulis itu, dia yang perintahkan supaya itu hormon dikeluarkan. Atau dan kata lain, dia yang tulis itu resep obat. Baru nanti auksin ke sel-sel tubuh ini, tinggal itu sel-sel tubuh baca. Ini ada surat perintah. Surat perintahnya bahwa auksin kasih tahu kita bahwa kita harus berubah menjadi ksilam, maka mereka berubah menjadi ksilam. Terima di yang sel-sel yang lain. Ini ada surat perintah. Ini surat perintahnya dari auksin mengatakan bahwa kita harus berubah menjadi fluam. Contohnya seperti itu. Jadi auksin itu hanya sebagai pembawa pesan. Dia punya cara kerja di dalam tubuh itu seperti itu. Chemical messenger, pembawa pesan kimia. Kemudian pembesaran atau pemanjangan sel itu juga dia yang kontrol. Kemudian justru dia kerjanya antagonis dengan gas etilen. Dia menghambat supaya jangan ada pengguguran daun, tapi daun harus tumbuh terus. Kemudian dia berperan dalam apa yang dinamakan dengan dominansi apikal dan berbagai macam gerak tropisme. Dominansi apikal itu merupakan pola pertumbuhan tumbuhan yang dimana dia tuh hanya mau tumbuh ke atas terus. Dia tidak mau bercabang. Nah, maka daripada itu auksin dia menghambat juga hormon sitokinin. Nah, makanya kenapa dia punya pucuk samping itu ditekan karena ada auksin. Tetapi kalau kita potong ujung tumbuhan, ya, itu kan biasanya auksin itu ada di ujung-ujung.
Kalau kita potong itu ini ujung tumbuhan, pengaruh auksin hilang. Ketika pengaruh auksin hilang, berarti sitokinin bebas. Dia bisa bebas aktif. Nah, nanti tinggal sitokinin merangsang ini pucuk-pucuk samping, cabang-cabang yang di samping yang selama ini ditahan atau dihambat pertumbuhannya oleh auksin. Tapi karena auksin sudah hilang, karena kita potong ujung tanaman, maka sitokinin bisa bebas untuk membuat tanaman itu bercabang, ya seperti. Nah, itulah alasannya kenapa kalau kita potong ujung tanaman dia bercabang. Tetapi ini hanya berlaku untuk tumbuhan yang sifatnya dikotil, ya, merupakan tumbuhan dikotil. Nah, ini bagaimana komunikasi kimiawi di tumbuhan. Jadi H2O2 itu misalnya contohnya ini yang menghambat, ini hidrogen peroksida yang menghambat pertumbuhan atau perkecambahan biji. Atau NO itu juga dia menghambat pertumbuhan biji. Wait a second. Ya, jadi itu H2O2 dan gas NO itu cenderung menghambat. Jadi nanti H2O2 akan merangsang GA untuk disintesis. GA ini nanti akan membuat supaya dormansi itu tetap ada. Nah, dormansi itu kalau kalian dengar kata dormansi itu berarti apa? Suatu proses atau kondisi di mana benih atau biji itu dia belum mau bertumbuh. Kenapa belum mau bertumbuh? Ya karena ada faktor-faktor penghambat seperti ada hidrogen peroksida, ada NO. Ini semua cenderung menghambat proses perkecambahan. Atau kayak kering, belum ada air, belum ada nutrien. Nah, itu semua akan membuat biji itu dia belum mau, bukan tidak mau, tetapi belum mau bertumbuh. Nah, kalau belum mau bertumbuh itu disebut dengan dormansi. Nah, terus kapan kalau dia mau bertumbuh? Ya dia mau bertumbuh kalau sudah ada zat-zat yang dia butuhkan dulu, sudah ada air dulu, sudah ada nutrien, baru dia mau bertumbuh. Nah, jadi H2O2 dia bisa merangsang giberelin untuk H2O2 dia langsung menghambat GA, dan GA ini yang nantinya bukan menghambat, dia akan merangsang GA supaya GA ini justru akan wait a second. Terbalik ya. Jadi di sini H2O2 itu yang merangsang perkecambahan, NO itu yang menghambat. Jadi kalian lihat ini H2O2 dia merangsang pembentukan GA, giberelin. Terus giberelin itu yang akan merangsang germinasi. Dia merangsang. Kalau NO justru dia merangsang asam absisat. Asam absisat ini justru dia semakin merangsang terbentuknya dormansi. Jadi kalau ABA dan giberelin itu kerjanya saling antagonis. Kalau ABA-nya ini meningkat, berarti dormansi akan tetap. Tetapi kalau ABA menurun dan GA yang meningkat, berarti perkecambahan biji akan terjadi. Jadi di sini kalau kita lihat dari dia punya ini justru hidrogen peroksida itu cenderung ya tergantung dia punya konsentrasi. Dia bisa meningkatkan GA, dia juga bisa menghambat ABA atau asam absisat. Sekarang tinggal kita lihat mana yang lebih banyak. Kalau ABA yang lebih banyak dari GA, berarti bijinya tetap dorman, tidak mau bertumbuh. Tapi kalau GA-nya lebih tinggi daripada ABA, berarti terjadi perkecambahan. Seperti itu. Asam absisat sudah ada belum di sini? Oh, sudah ada. Nah, asam absisat. Oh, tadi kenapa sampai Pak bisa bahas ini? Karena kita sudah membahas auksinnya. Kemudian dia juga merangsang gas etilen. Dia itu yang merangsang gas etilen supaya gas etilen ini dihasilkan. Kemudian dia juga merangsang pembentukan buah. Kalau asam absisat, dia itu maintain dormansi, mempertahankan dormansi biji. Jadi tadi ya Pak sudah bilang dormansi itu artinya biji belum mau bertumbuh karena belum ada nutrien ataupun air. Kemudian asam absisat ini juga merangsang penutupan stomata. Jadi kalau dibilang hormon anti pertumbuhan itu adalah asam absisat. Dia itu yang menghambat semua. Loh kok kenapa menghambat ya? Karena memang kadang-kadang pertumbuhan itu perlu untuk dihambat. Contohnya seperti tadi,
Kalau memang belum ada ini air, kalau memang belum ada nutrien, mau paksa bertumbuh buat apa? Oh, berarti nanti ada asam oksisat yang membantu supaya tahan. Kamu jangan bertumbuh dulu, karena percuma kalau kamu paksa untuk bertumbuh, kamu tidak akan bertumbuh juga, karena tidak ada nutrien dan juga tidak ada air. Jadi sebenarnya mau menyelamatkan juga itu tumbuhan. Kemudian dia juga bisa merangsang penutupan stomata. Supaya apa? Supaya jangan ada pengeluaran air yang berlebihan. Karena uap air, ya, air dalam bentuk gas, itu kan keluar lewat stomata dalam proses transpirasi. Toh? Nah, sekarang kalau airnya keluar terlalu banyak, tumbuhan bisa kekurangan air. Makanya stomata tolong ditutup. Misalnya seperti itu. Nah, itu hormon-hormon jadi pada tumbuhan ini. Jadi kalau kita lihat tumbuhan ini juga hampir sama kayak hewan dan manusia. Dia itu ada sistem sarafnya ya secara dalam tanda petik ya, dan juga ada sistem hormonnya. Nah, meskipun prosesnya itu boleh dikatakan ya tidak sekompleks yang manusia punya atau hewan punya seperti itu. Sekarang Pak mau lanjut di hormon yang manusia punya. Kemarin kita sudah bahas tentang saraf. Nah, sistem endokrin. Nah, jadi sistem endokrin ini sistem hormon. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu sistem koordinasi. Koordinasi itu kan bagaimana semua kita punya organ-organ tubuh itu kan bekerja sama untuk memberikan respons terhadap suatu perubahan lingkungan misalnya, ya toh. Nah, sistem koordinasi itu dibagi menjadi dua. Bukan terbagi menjadi dua, tersusun atas dua, yaitu yang pertama sistem saraf yang kita sudah pelajari sekitar 2 atau 3 minggu lalu, dan yang berikutnya adalah sistem hormon. Jadi keduanya itu bekerja sama juga untuk bagaimana bisa tubuh itu bisa menanggapi perubahan lingkungan. Jadi lingkungan ini bukan berarti lingkungan yang di alam liar atau apa, tetapi lingkungan di luar tubuh. Ya sekarang Pak sedang apa di rumah, ya rumah itu juga lingkungan. Sekarang rumah itu suhunya apa, panas atau dingin. Nah, itu semua tubuh harus bisa berespons terhadap itu. Kalau panas berkeringat, kalau dingin buat bagaimana menggigil dan lain sebagainya. Jadi itu semua butuh kerja dari sistem koordinasi yang dalam hal ini merupakan hasil kerjasama antara saraf dan juga endokrin atau hormon. Endokrin itu artinya kelenjar yang tidak punya saluran pengeluaran. Karena dia tidak punya saluran pengeluaran, makanya mau tidak mau dia punya zat yang dia keluarkan itu harus ditransportasikan melalui pembuluh darah. Beda antara endokrin dan eksokrin. Eksokrin itu artinya luar, artinya dia punya saluran pengeluaran. Nah, contoh dari saluran pengeluaran itu, contoh dari kelenjar eksokrin itu seperti apa? Kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar air mata. Jadi dia bisa langsung kasih keluar, dia punya zat. Air mata kan langsung keluar. Air liur, ya atau keringat, kelenjar minyak di kita punya rambut-rambut semua. Nah, itu dia punya saluran pengeluaran. Nah, jadi dia tidak harus lewat darah. Tetapi kalau endokrin itu dia tidak punya. Dia tidak punya lubang, kayak itu buntu begitu. Kalian bayangkan seperti kalau selang atau apa itu dia buntu. Jadi tidak punya saluran pengeluaran, sehingga satu-satunya jalur yang bisa dia manfaatkan adalah melalui jalur transportasi darah. Sehingga dia punya zat itu dia transportasikan melalui sistem peredaran darah. Nah, yang termasuk kelenjar endokrin di dalam tubuh cuma satu saja, yaitu apa? Hormon. Sehingga kelenjar endokrin itu disebut juga kelenjar hormon. Sama saja, karena memang cuma dia saja satu. Seperti itu. Kemudian mari kita lihat sudah hormon yang ada di dalam, berbagai jenis hormon yang ada di tubuh kita. Nah, ini tampilan secara umum ini sudah digabung antara baik pria maupun wanita, yang sama juga untuk hewan jantan maupun hewan betina. Jadi kita lihat di sini yang pertama di bagian otak sini ada kelenjar pineal, terus ada kelenjar hipotalamus di sini, terus di bawahnya lagi sedikit ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, itu nanti baru kita bahas. Kemudian di depan kita, di leher, di bagian depan itu ada kelenjar gondok atau tiroid, dan ini di belakangnya sejajar dengan yang kelenjar gondok. Di belakang itu ada kelenjar anak gondok atau paratiroid. Dia ada 4.
4 kelenjar di sini. Di bagian belakang ya. Kemudian di dekat tulang dada itu ada kelenjar timus. Nah, terus di kita punya ginjal ya, di sini di ginjal sini ada kelenjar adrenalin di bagian atas. Itu nanti baru kita bahas. Kemudian di dekat sini dekat lambung itu ada pankreas, itu juga ada dia punya hormon. Sebentar kalau kita bahas. Untuk wanita atau hewan betina itu ovarium ada ya. Kemudian kalau untuk laki-laki atau hewan jantan itu ada testis. Ini semua merupakan kelenjar hormon. Jadi memang kalau kayak pankreas begitu ya, selama ini saya tahu bahwa kok pankreas itu kan organ pencernaan. Nah, di sini kita harus tahu bahwa organ-organ itu dia multifungsi. Ada organ yang berperan sebagai organ pencernaan, tetapi kalau kita bahas soal sistem endokrin, dia juga bisa berperan sebagai kelenjar hormon seperti pankreas. Dia organ untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi dia juga bisa menghasilkan hormon. Ginjal ini kan fungsinya untuk apa? Ekskresi itu mengeluarkan zat-zat sisa, tetapi dia juga bisa sebagai kelenjar hormon. Nah, nanti kita akan bahas setiap kelenjar ini satu persatu. Oke. Jadi ini kalau ada absen kalian tinggal, sorry ini jaringan kayaknya enggak. Ini A, B, C, A, punya ini semua tinggal lihat saya kembali yang di sini toh. Ini kalau misalnya saya Pak kasih soal seperti ini dan disuruh menentukan. Nah, mari kita lihat ini hormon yang ada di kita punya A, hipotalamus. Nah, ini. Hormon yang ada di kita punya not hipotalamus, tapi di kita punya pituitari atau hipofisis ya, B, yang di B. Nah, jadi yang diulangi lagi, ini adalah hormon-hormon semua yang ada di kita punya pituitari atau hipofisis ya. Nah, kalau bagian frontal ya, lobus frontal, bagian depan dari otak itu dari kelenjar pituitari atau hipofisis ini ada hormon pertumbuhan atau somatotropin. Ini semua kalian harus hafal. Ya. Dan fungsi hormon pertumbuhan fungsinya yaitu merangsang sel-sel tulang untuk membelah supaya saya tambah tinggi. Laktotropik hormon LTH merangsang produksi air susu bagi seorang ibu yang sedang laktasi atau menyusui, sama juga untuk hewan betina. TSH, thyroid stimulating hormone, itu nanti dia akan perintahkan kelenjar tiroid di kita punya leher itu untuk menghasilkan hormon tiroksin. Nah, jadi bukan ini hormon yang menghasilkan hormon tiroksin, no, tetapi dia hormon yang nantinya akan memerintahkan kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Kemudian adrenokortikotropik hormon ACTH itu nanti ini hormon dia ke ginjal, baru dia perintahkan kelenjar ginjal, kelenjar adrenalin untuk menghasilkan hormon-hormon adrenalin. FSH pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium yang nantinya mau menjadi sel telur. Ya. Dan juga dia FSH ini merangsang sekresi dari estrogen. Hormon estrogen ini juga merupakan hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Kemudian kalau pada pria, FSH ini akan merangsang testis laki-laki maupun hewan jantan untuk membentuk sel kelamin jantan atau sel sperma. Terus ada lagi LH, luteinizing hormone. Itu pada wanita dia merangsang ovulasi. Ovulasi itu adalah perpindahan ovum yang sudah matang dari tuba fallopi menuju ke ovarium menuju ke tuba fallopi. Karena apa? Ovum itu harus dipindahkan ke tuba fallopi karena nanti dia akan bertemu dengan sperma di situ. Karena antara ovarium dengan tuba fallopi itu kan ada jarak. Nah, jarak itu tidak bisa diseberangi oleh sel sperma. Nah, sehingga mau tidak mau ovum yang harus tuba fallopi itu harus dikontraksikan supaya menggerakkan itu ovum menuju ke ini tuba fallopi. Dari ovarium itu dipindahkan ke tuba fallopi. Nah, nanti di situ dia akan tunggu selama kurang lebih 14 hari sampai itu sperma datang. Kalau sperma tidak datang ya berarti dia langsung terdegenerasi, dia langsung keluar sebagai menstruasi. Ini nanti kalian akan pelajari tentang ini di sistem reproduksi. Itu kalau di Purnas semester 2 ini ya, mungkin sudah ada yang mulai, mungkin kalian sudah mulai memasuki itu materi. Kemudian LH ini juga berfungsi untuk mensekresikan progesteron, hormon progesteron.
Ya nanti baru kita bahas fungsi di bawah kalau kita sudah sampai ke situ. Kalau pada pria, hormon LH ini merangsang sel-sel interstisial, ya ada sel-sel yang namanya interstisial yang ada di kita pun testis, itu berfungsi untuk menghasilkan testosteron, ya testosteron. Nah kalau di bagian yang tengah itu ada MSH, melanosit, itu yang mempengaruhi pigmentasi kulit. Kenapa kalau saya berdiri di panas terus lama-kelamaan kulit saya tambah gelap? Ya karena MSH merangsang kita pun kulit untuk lebih cepat lagi membentuk pigmen. Nah karena nanti itu pigmen yang akan melindungi kulit kita, tubuh kita dari radiasi cahaya matahari. Nah itu kalau bagian tengah. Kalau bagian belakang ada ADH, hormon antidiuretik atau vasopressin. Ya, fungsinya itu untuk menurunkan volume urin dengan cara menyerap air atau mereabsorpsi air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Nah ini yang kalau orang kekurangan ini hormon akan terkena penyakit, mungkin pernah dengar diabetes insipidus. Karena kalau ini hormon sedikit berarti otomatis akan semakin banyak urin yang keluar lewat kita punya ginjal. Akan semakin sedikit urin yang diserap oleh kita punya ginjal. Nah, sehingga ini lebih banyak urin yang keluar, sehingga kita akan buang air kecil terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Jadi sudah tidak normal lagi. Nah, itu disebut diabetes, tapi ingat ya, bukan diabetes mellitus yang penyakit kencing manis itu, tetapi diabetes insipidus, kencing berlebihan. Tetapi perlu diperhatikan, memang salah satu gejala dari kencing manis juga adalah buang airnya terus-menerus, buang air kecil maksudnya. Tetapi perlu juga kita bedakan, bisa juga buang airnya terus-menerus itu karena bukan diabetes mellitus, tetapi diabetes insipidus. Ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir yang dilepaskan oleh hormon yang dilepaskan oleh bagian belakang, ya, bagian belakang dari kelenjar pituitari, itu adalah oksitosin. Oksitosin ini dia punya ciri khas itu adalah memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan. Jadi kalau lagi mau labor, proses bersalin itu, berarti nanti uterus itu harus kontraksi supaya bisa keluar itu bayi atau itu anak hewan yang mau dikeluarkan. Kemudian dan merangsang juga pengeluaran kelenjar air susu. Merangsang kelenjar air susu untuk mengeluarkan air susu. Itu hormon yang ada di kelenjar pituitari. Berikut hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, itu yang pertama ada tiroksin, mengatur atau memacu metabolisme tubuh. Ya, nah, jadi kalau misalnya ada orang yang kayak baru sedikit keringat, baru olahraga sedikit keringat, makan sedikit langsung ada yang berkeringat juga, itu berarti dia punya metabolisme tubuh itu sangat-sangat tinggi. Mungkin saja tiroksinnya itu juga dalam kondisi yang banyak, meskipun tidak berlebihan. Ya. Nah nanti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan hormon, kekurangan hormon, itu biar Pak limpahkan itu tanggung jawabnya ke Miss Helga saja, karena itu kalian akan pelajari secara lebih spesifik di Kurnas. Nah, kalau kita mau di Cambridge ini nanti waktu yang ada juga akan tersita, karena di bukunya pun dia bahkan dia hanya membahas sedikit ya tentang hormon manusia. Nah, di sini Pak hanya pengembangan materi saja. Semoga ini dapat membantu kalian ketika nanti kalian mempelajari dan memahami materi yang sama, tetapi di Kurnas ya. Nah, jadi ya rekaman ini kalian bisa tonton lagi kalau kalian sudah sampai di Kurnas ya tentang materi ini. Nah, kemudian ada hormon yang berikut, kalsitonin. Kalsitonin itu dia menurunkan kadar kalsium darah. Dengan cara apa? Dia kasih pindah itu kalsium di darah untuk dia tumpuk di tulang. Makanya kenapa tulang semakin banyak kalsiumnya dia semakin keras. Jadi nanti dia ambil kalsium itu dari darah, dia juga bisa ambil kalsium dari usus, kemudian dia bisa ambil kalsium juga dari ginjal, terus dia simpan di mana kalsium yang dia sudah ambil itu, dia simpan di tulang, ditimbun. Makanya kenapa kita pun tulang keras. Jadi kalsitonin menurunkan kadar kalsium darah dengan cara apa? Meningkatkan penimbunan kalsium pada tulang keras. Berarti logis ya, bisa kalian pahami. Dia ambil kasih pindah, anggap saja begitu, dia kasih pindah kalsium yang ada di darah, kasih pindah di tulang selesai. Itu fungsi dari kalsitonin. Kemudian kalau kelenjar paratiroid, itu dia menghasilkan hormon paratiroid atau paratohormon. Atau biasa orang bilang paratiroksin, sama saja.
Dia berperan untuk apa? Meningkatkan pengeluaran fosfor oleh ginjal dan meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang. Berarti dia kerjanya ini terbalik dari kalsitonin. Kalau kalsitonin, kalsium dari darah, dia akan pindah ke tulang. Kalau paratohormon, dia justru dari tulang dia kasih pindah ke darah. Karena lihat sini, dia meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang. Berarti dia ambil dari tulang, dia kasih pindah ke mana tadi? Usus, ke ginjal, ke darah juga. Nah, begitu ya. Pasti semuanya ujung-ujungnya dibawa ke darah, karena darah itu yang berfungsi untuk apa? Mengangkut semua. Jadi itu ya, paratiroksin kerjanya bertolak belakang atau antagonis dengan hormon kalsitonin tadi. Kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian di ginjal. Nah, di ginjal ini sebentar Pak pause dulu untuk Pak minum air dulu, haus sekali. Oke, Pak lanjut rekamannya tadi. Lagi ambil air dulu, ini saya sudah mulai panas nih. Sekarang bagaimana di kelenjar adrenalin ya di ginjal. Nah, kelenjar adrenalin atau disebut juga kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Tes. Oke, nah kelenjar adrenalin atau kelenjar anak ginjal ini dapat kita bagi menjadi dua, bagian luar korteks dan bagian dalam atau medula. Kedua bagian ini ada masing-masing hormon yang dihasilkan juga. Kalau korteks ya bagian luar ya itu hormonnya kortison. Yang kortison dibagi lagi jadi dua, ada mineral kortikoid dan glukokortikoid. Mineral kortikoid berfungsi untuk apa? Membantu metabolisme mineral-mineral, garam-garam mineral seperti natrium dan kalium. Begitu. Karena dalam tubuh kita ini kan natrium dan kalium, sebentar. Natrium dan kalium ini kan yang untuk menjaga keseimbangan ion-ion tubuh, toh. Begitu. Kalau ion-ion tubuh ini tidak seimbang, nanti tubuh kita bisa kelebihan air atau bisa juga kekurangan air. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi memang garam-garam mineral khususnya natrium dan kalium ini harus dijaga. Dan kita ingat juga tadi Pak baru bahas tuh, natrium dan kalium kan juga berperan dalam proses apa? Transmisi impuls saraf tuh bagaimana caranya kita bisa merasakan sesuatu itu kan juga butuh natrium dan kalium. Begitu. Kemudian mineral kortikoid juga menjaga keseimbangan hormon-hormon kelamin. Nah, biasanya ini juga kayak untuk pria dan wanita, kayak misalnya saya, hormon estrogennya harus lebih tinggi. Kalau laki-laki itu sebenarnya kita juga ada hormon-hormon kewanitaan, tapi di kadar lebih rendah. Nah itu juga dijaga oleh mineral kortikoid menurut jenis kelaminnya, begitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga kayak untuk wanita sendiri, misalnya saya lagi menstruasi, nah itu nanti keseimbangan hormon itu akan dijaga juga seperti itu. Glukokortikoid ini yang khusus untuk metabolisme karbohidrat. Jadi kalau saya makan nasi, saya makan kentang atau apapun itu karbohidrat. Itu yang nanti akan metabolismenya itu akan dibantu oleh glukokortikoid. Kekurangan hormon kortison akan menyebabkan penyakit Addison yang ditandai dengan kelelahan, nafsu makan berkurang, mual dan muntah-muntah. Dan nanti baru kalian lihat sendiri orang yang menderita Addison's disease ini seperti apa. Kemudian bagian dalam medula itu hormon adrenalin yang dihasilkan atau nama lainnya epinefrin ya. Itu dia yang berfungsi untuk apa? Meningkatkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, meningkatkan tekanan darah. Nah, sebenarnya di sini ada dua hormon ya. Ada hormon adrenalin dan noradrenalin. Noradrenalin atau norepinefrin. Itu dia punya fungsi itu apa? Kebalikan dari ini hormon adrenalin. Jadi noradrenalin itu dia menurunkan denyut jantung, menurunkan kecepatan, menurunkan tekanan darah. Itu semua dia yang kasih turun. Jadi dia tolak belakang, antagonis dengan hormon adrenalin. Tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan tubuh. Tuh, ini kayaknya Pak sudah jelaskan di yang homeostatis kok kalau tidak salah di bab sebelumnya. Ya. Sekarang di pankreas. Nah, kalau di pankreas itu kelenjarnya itu disebut dengan apa? Pulau-pulau Langerhans. Jadi Langerhans ini adalah penemunya yang menemukan ini kelenjar dan kayak mirip seperti pulau-pulau, makanya dia bilang ini pulau-pulau Langerhans. Nah, dia juga hampir sama dengan kelenjar anak ginjal tadi, ada adrenalin, noradrenalin yang antagonis. Kalau pankreas dia juga menghasilkan dua hormon yang juga kerjanya bertolak belakang. Ada hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin itu dia
berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen. Jadi dengan kata lain, dia akan menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau glukagon terbalik. Jadi kalau insulin itu seperti begini, saya makan baik tapi saya tidak olahraga, ya berarti kadar gula pasti banyak, toh. Nah, oleh insulin itu gula yang banyak akan diubah menjadi glikogen, disimpan di otot. Nanti glikogen di otot itu lama-kelamaan diubah lagi menjadi lemak, sehingga lama-kelamaan kita tambah besar. Tetapi kalau glukagon terbalik, gula otot tadi, glikogen tadi, dia ubah kembali menjadi glukosa. Jadi kalau misalnya saja saya lagi mau bekerja, beraktivitas apa yang tinggi atau bahkan berpikir juga kayak kerja ulangan, kerja tugas, kerja tes apa gitu yang butuh pemikiran, itu kan juga butuh energi. Nah, energi ini berarti kita butuh glukosa. Nah, ini yang nanti di UAS semester 2 di Cambridge Bapak jelaskan ya ini. Nah, jadi glukosa ini dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, ini sama kayak kalau di motor ada bensin, ada pertalite, kalau mobil ada solar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bahan bakar itu adalah makanan, terutama ini karbohidrat begitu. Nah, kalau misalnya saja saya mau bekerja aktif kayak tadi, berarti nanti gula otot oleh glukagon, gula otot diubah menjadi glukosa di darah supaya nanti darah bawa ini glukosa ke sel-sel, karena sel-sel mau pakai itu gula darah atau mau pakai itu bensin tadi itu sebagai bahan bakar seperti itu. Nah, disinilah yang nantinya kalian akan mengerti semoga kenapa terjadi penyakit diabetes mellitus, kencing manis. Insulin ini kalau kurang, yaitu penyebabnya karena kekurangan insulin. Jadi kalau insulin kurang, berarti tidak akan ada gula darah yang diubah menjadi gula otot. Berarti itu gula darah yang di darah stay terus di darah. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika kita tes darahnya, glukosanya berapa banyak, ada double standar, seperti itu. Dan makanya itu juga lah kenapa orang yang diabetes mellitus salah satu dia punya gejala adalah apa? Simptom adalah sering buang air kecil. Karena apa? Udah kadar glukosa di darah itu sudah terlalu banyak, sudah melebihi batas. Nah, tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan ini kelebihan glukosa. Mau kasih keluar lewat mana? Kasih keluar lewat keringat tidak bisa, glukosa terlalu besar. Kecuali garam-garam mineral. Mau kasih keluar lewat air mata tidak bisa. Mau kasih keluar lewat kelenjar minyak tidak bisa. Jadi sudah satu-satunya saluran yang mungkin adalah lewat ginjal. Makanya ginjal saring itu, ginjal akan paksa untuk saring itu glukosa untuk dikasih keluar. Tetapi nanti akan ada efek sampingnya lagi. Karena ginjal dipaksa terus, lama-kelamaan bisa gagal atau rusak ginjal. Makanya itulah dampak sistemik dari penyakit ini. Jadi biasanya kalau kita lihat orang yang diabetes mellitus itu berarti kencingnya banyak bisa juga. Kemudian salah satu dia punya dampak sistemik adalah kerusakan ginjal juga. Makanya ini sangat penting untuk kalian jaga. Jadi kalian punya pola makan, pola apa itu biasanya tergantung dari apa yang kalian makan ketika masih muda, tapi nanti sayangnya depo efek itu terjadi pada usia tua. Nah, coba kalau dia langsung berefek begitu, kita makan langsung diabetes misalnya, atau langsung minimal dia punya gejala, ya mungkin kita bisa langsung menghindari itu. Tetapi karena ini efeknya panjang, jadi ketika kita sementara buat itu, kita tidak tahu bahwa itu tuh tidak baik. Ya, kan? Ya pokoknya itu sudah penjelasannya. Sekarang kelenjar timus yang di rongga dada. Kelenjar timus ini yang berfungsi untuk merangsang hormon yang namanya hormon timosin. Ya, dia mengeluarkan hormon timosin. Timosin ini yang berfungsi untuk apa? Membentuk kita punya sel-sel limfosit, ya, sel-sel darah putih yang limfosit. Makanya kenapa kalian dengar ada istilah limfosit T dan limfosit B. Kalau limfosit T itu dari kata timus ini. Kalau limfosit B dari kata bone marrow. Sumsum tulang. Hanya biasa Pak kalau ajar anak-anak, ajar kalian Pak bilang B itu body, artinya supaya mudah untuk kalian hafal. Limfosit B, body itu adalah limfosit B yang secara khusus menghasilkan antibody. Jadi kalau kalian divaksin, ya berarti nanti itu semuanya mau merangsang limfosit B kita. Limfosit B kita untuk mengeluarkan antibody yang sesuai dengan virus yang disuntikan ke kita, itu virus yang dilemahkan tentunya. Jangan virus yang masih aktif, virus yang masih kuat suntikan ke kita, itu berarti bukan mau mengobati, justru mau cari mati. Ya, dilemahkan dulu supaya tubuh kita juga lebih mudah untuk melawan. Nah, jadi sebenarnya hanya mau rangsang saja dia sebagai inisiator begitu untuk bisa signal begitu untuk nanti membentuk antibody. Jadi bayangkan vaksin itu seperti bahan cetakan.
Jadi kalau pernah lihat mama atau siapa buat kue kering itu kan, antibodi kita sudah ada, adonan itu kan, tapi antibodinya belum berbentuk. Sekarang kalau saya mau buat kue kering bentuk hati, berarti cetakannya bentuk hati. Nah, cetakannya itu yang vaksin itu, yang disuntikan. Oh, vaksinnya bentuk hati, mari kita buat yang kue kering bentuk hati. Oh, ini bentuk ini, kita buat lagi. Jadi dia benar-benar dibuat supaya spesifik untuk antigen atau zat asing yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu limfosit B. Nah, tapi kalau limfosit T itu yang berasal dari timus. Ya. Jadi kenapa disebut limfosit T? Itu kalau, pertama Pak jelaskan dulu, semua sel limfosit dihasilkan di kelenjar timus. Kalau itu limfosit itu dihasilkan di limfosit T, dihasilkan di kelenjar timus, dan matang juga, mengalami pendewasaan juga di kelenjar T, maka itulah dikatakan dia limfosit T. Tetapi kalau dia dibentuk di limfosit T, tetapi dia akan dewasa, mengalami diferensiasi dan pendewasaan di sumsum tulang, itu berarti dia akan berkembang menjadi limfosit B. Gitu. Nah, itu limfosit B, antibodi. Nah, terus Pak, limfosit T apa? Limfosit T itu untuk respons kekebalan seluler. Dia itu yang berperan untuk membunuh sel-sel kita yang sudah terlalu dalam atau terlalu parah terinfeksi dengan berbagai macam antigen atau virus. Nah, jadi kayak sama kayak kalau kita tanam apa begitu di kebun, jagung, terus ada hama di depun daun, ya berarti kita tinggal petik saja depun daun, buang, ya toh. Ini sedangkan dia punya tumbuhannya tetap saja begitu. Tetapi kalau infeksinya sudah menyeluruh, seluruh tanaman sudah terinfeksi, berarti bukan kita potong, bukan kita cabut lagi beberapa, bukan kita patah lagi beberapa daun, tapi kita langsung cabut seisi tumor itu, cabut dan bakar. Nah, itu juga yang dilakukan oleh limfosit T ini. Kalau sel-sel kita sudah terlalu rusak, terlalu akut infeksinya, ya sudah dengan sel-selnya sekalian dimatikan. Apalagi sel-sel kanker, itu nanti dimatikan oleh limfosit T. Ya, jadi kalau kekebalan yang diperantarai oleh limfosit T itu disebut dengan kekebalan seluler. Kalau sistem imun yang diperantarai oleh antibodi itu sistem kekebalan humoral. Nah, ini nanti lebih spesifik kalian akan pelajari itu di sistem imun ya. Kalau tidak salah itu nanti di semester 2 sekarang ini di bab-bab terakhir ya di Kurnas. Kemudian ada kelenjar pineal yang tadi di otak itu. Nah, kelenjar pineal dia menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Jadi ingat ya, bukan melanosit. Melanosit itu yang pigmen-pigmen di kulit ya. Yang tadi yang dia punya produksi itu dirangsang oleh hormon MSH tuh, melanosit stimulating hormone yang di kelenjar pituitari yang paling pertama tadi. Kalau ini melatonin namanya, ini yang berfungsi untuk mengatur suatu proses di dalam tubuh yang namanya ritme sikardian. Ritme sikardian itu yang atur jam berapa saya harus lapar, jam berapa saya harus bangun, jam berapa ini saya biasa mengantuk. Nah, itu diatur oleh melatonin. Nah, hormon ini akan bekerja lebih optimal kalau kita tidur, ya, kalau kita tidur dan kalau kita matikan lampu. Karena kalau kita nyalakan lampu, otak masih merasa bahwa oh ini karena terang berarti tubuh ini masih terjaga, sehingga nanti bisa saja melatoninnya itu sedikit atau tidak ada sama sekali. Tetapi kalau kita matikan lampu, berarti itu otaknya juga akan menganggap bahwa oh ini benar-benar sudah gelap dan ini orangnya juga sudah tidur. Jadi dia mulai beraktivitas lebih optimal itu ketika gelap. Ya. Tidur dan maksudnya didukung lagi dengan malam hari. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu punya ringkasannya. Sisanya kalian bisa baca sendiri. Ya itu saja. Jadi hormon-hormon ini Pak harap kalian bisa hafal. Bisa dihafal dan ini nanti Pak akan tanya juga di ini mungkin di ulangan berikut ataupun di tugas berikut ataupun di kuis berikut. Ya, nah, jadi tolong di jam 11 ini, jam 11 kita ya. Sekarang sudah 8:30. Jam 11 itu kalian tolong nonton baik-baik video ini untuk yang bab yang sama. Babnya masih sama, koordinasi. Jadi koordinasi itu kita sudah bahas cukup detail tentang sistem saraf, kemudian sistem saraf juga pada tumbuhan dan sistem hormon pada tumbuhan. Nah, sekarang kita yang subbab yang paling terakhir adalah sistem hormon pada manusia. Dan kalau manusia berarti sama juga termasuk yang di hewan. Itu saja yang ingin Pak ini sampaikan. Ingat jaga kesehatan semua dan ya stay safe, stay at home ya. Oke, itu saja yang ingin Pak sampaikan. I'll see you next
week. Untuk praktikum, oke, ini Pak masih memikirkan lagi, soalnya kita punya bagaimana caranya Pak mendistribusikan ini, biarkan nata de coco ini dari satu orang ke orang lain, Pak masih memikirkan itu. Nah, kalau tidak ya mungkin biar masing-masing beli saja kok. Nanti coba Pak cek, coba kalian juga bantu cek ya di online itu ada tidak mereka jual itu yang botol kecil saja supaya masing-masing beli saya. Begitu. Oke, itu saja. Ya nanti baru kita sudah interaktif baru kita Pak bahas lagi. Oke, itu saja. Thank you very much. Ya.